Tahun 2025, teknologi 5G semakin merata, dan kabarnya, kamu sudah bisa dapetin HP 5G dengan harga 2 jutaan saja. Tapi tunggu dulu, apakah HP 5G di harga segini benar-benar worth it? Apa cuma sekadar gimmick yang bikin kita tergoda untuk beli? Di video ini, aku akan berikan rekomendasi HP 5G di kelas 2 jutaan yang mungkin gak kamu duga. Jangan sampai skip, karena bisa jadi kamu menemukan HP terbaik, atau malah tahu mana yang harus kamu hindari. Pertama, ada Oppo A78 5G. HP ini punya layar dengan kualitas yang bagus, udah mendukung refresh rate 90Hz, jadi scrolling atau main game tetap smooth. Performanya juga cukup oke dengan Dimensity 700, jadi buat gaming ringan gak ada masalah. Soal kamera, hasil fotonya menawan, cocok buat kebutuhan sehari-hari. Desain bodinya keren dan punya ketahanan yang bagus, jadi enak dilihat sekaligus tahan lama. Baterainya awet banget, bisa tahan seharian, dan udah ada SuperPUK 33 Watt buat ngecas lebih cepat. Tapi, ada beberapa kekurangan. Gak ada kamera ultrawide, jadi fotonya lebih terbatas. Terus, sayangnya masih dirilis dengan Android versi lama, dan ada cukup banyak bloatware yang sedikit ganggu. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Kedua, ada iQOO Z9X. HP ini punya desain minimalis yang udah tahan air. Layarnya luas dengan refresh rate 120Hz, bikin scrolling dan gaming tetap mulus. Performanya juga tangguh berkat Snapdragon 6 Gen 1, jadi buat multitasking atau main game ringan aman banget. Kapasitas memorinya luas, dan yang menarik kameranya juga oke, hasil fotonya lumayan, dan perekaman video juga stabil. Baterainya 6000 mAh, awet seharian tanpa khawatir lowbat. Tapi, ada beberapa kekurangan. Pengisian daya cepatnya mengalami downgrade dibanding seri sebelumnya. Kamera juga punya keterbatasan di beberapa sektor, jadi nggak terlalu spesial. Dan sayangnya, layar masih belum AMOLED. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Ketiga, ada Poco X5 5G. HP ini desainnya khas Poco banget, bodinya tipis, jadi nyaman digenggam. Layarnya memukau, warnanya tajam, cocok buat nonton atau main game. Performanya ditenagai Snapdragon 695 5G, cukup kencang buat multitasking dan gaming ringan. RAM-nya juga lega, dan ada fitur buat tambah RAM virtual. Baterainya awet, plus fast charging yang bikin ngecas nggak lama. Kameranya lengkap, ada ultrawide juga, jadi fleksibel buat berbagai kebutuhan foto. NFC, headphone jack, dan sertifikasi IP juga ada, bikin fiturnya makin lengkap. Tapi ada beberapa kekurangan. Speakernya masih tunggal, kurang stereo. Dan buat video, belum bisa rekam di 4K, plus stabilizer di 1080p-nya nggak ada. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Keempat, ada Vivo Y27 5G. HP ini punya desain elegan dengan sertifikasi IP54, jadi tahan debu dan cipratan air ringan. Layarnya juga oke buat dipakai nonton atau scroll media sosial. Performanya mumpuni buat aktivitas harian, dan masih ada audio jack buat kamu yang suka pakai headset kabel. Kamera utamanya lumayan, plus ada mikrofon ganda yang bantu bikin suara rekaman lebih jelas. Baterainya cukup awet buat dipakai seharian, ada NFC multifungsi, dan paket penjualannya lengkap, jadi nggak perlu beli-beli tambahan. Tapi ada beberapa kekurangan. Pengisian dayanya kurang cepat, jadi butuh waktu lebih lama buat ngecas penuh. Nggak ada kamera ultrawide, dan giroskopnya nggak ada. Terakhir, sayangnya nggak ada slot micro SD buat nambah penyimpanan. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Kelima, ada Samsung Galaxy M15 5G.
HP ini punya layar Super AMOLED yang tajam, bikin pengalaman nonton atau main game jadi lebih seru. Masih ada audio jack, dan fitur Dolby Atmos-nya bikin suara makin nendang. Desainnya bersih dan unik, walaupun bodinya agak tebal dan desain layarnya masih ada notch yang kelihatan jadul. Tapi soal performa, Dimensity 6100 udah cukup oke buat multitasking atau gaming casual. Konfigurasi kameranya lengkap, jadi fleksibel buat berbagai kebutuhan foto. Baterainya juga tahan lama, bisa dipakai seharian tanpa khawatir. Plus, ada jaminan update panjang sampai 5 tahun, jadi HP ini bakal relevan lebih lama. Tapi ada minusnya, perekaman videonya masih terbatas, jadi kurang cocok buat kamu yang sering bikin konten video. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Keenam, ada Infinix Hot 50 5G. HP ini layarnya luas banget, udah mendukung refresh rate 120 Hz, jadi scrolling atau gaming terasa mulus. Ada juga fitur Dynamic Bar dan Wet Touch yang bikin makin nyaman dipakai, apalagi dengan sertifikasi IP54. Kamera utamanya pakai sensor Sony, jadi hasil fotonya lumayan oke. Performanya juga gesit berkat Dimensity 6300 yang udah support jaringan 5G. Kapasitas memorinya lega, dan masih ada slot micro SD buat nambah penyimpanan. Baterainya tahan lama, udah didukung fast charging dan reverse charging buat isi daya perangkat lain. Tapi sayangnya, nggak ada kamera ultrawide, speakernya juga masih mono, terus beberapa konektivitas kayak NFC dan Giro juga tidak ada. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi. Ketujuh, ada Nubia Neo 2 5G. HP ini cocok banget buat yang suka main game. Ada shoulder triggers yang bikin kontrol saat main game jadi lebih nyaman, ditambah Game Space 2.0 yang optimalkan pengalaman gaming kamu. Performanya juga ngebut banget, apalagi dengan kapasitas memori yang luas dan cepat. Layarnya imersif, bikin betah buat gaming atau nonton. Ditambah lagi, ada fitur Live Island dan stereo speaker yang bikin pengalaman makin seru. Baterainya 6000 mAh, jadi kuat banget buat dipakai lama-lama. Desainnya juga unik banget ala Transformers, bikin tampil beda. Kameranya masih layak untuk kebutuhan standar. Tapi ada minusnya. Kadang-kadang muncul isu overheat, terutama kalau dipakai gaming berat terlalu lama. Selain itu, HP ini juga nggak ada kamera ultrawide. Berikut adalah spesifikasi lengkap beserta harganya. Selain itu, untuk link pembelian ada di deskripsi.